Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ilal Islam. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa TV Mia dimanapun Anda berada, Alhamdulillah saat ini kami hadir kembali menjumpai pemirsa di seluruh Nusantara maupun di mancanegara. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapat rahmat Allah, juga ridhonya serta ampunannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk itu tiada kata yang paling indah yang ingin saya sampaikan di saat yang penuh rahmat ini. Kita bersyukur kepada Allah yang Maha Agung dan bersolawat setiap saatlah kepada Kangjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa TV Mega Ibnu Abbas yang dirahmati Allah. Saat ini kita akan membahas sabda Rasul yang membahas tentang surga, rindu kepada 4 golongan. Yang pertama kata Nabi, talil Quran, surga merindukan sekali kepada orang-orang yang suka membaca Al-Quran. Al-Quran kalamullah, firman Allah. Kalau kita baca, maka Allah akan memberikan pahala yang besar kepada kita semua. Dan setelah kita baca Qur'annya, ayat-ayatnya, kemudian dibaca pula terjemahnya. Dan setelah itu, baca lagi tentang tafsirnya, kandungan ayat demi ayat, supaya kita memahami Al-Quran secara utuh, secara maksimal. Dan setelah tafsirnya kita baca, mari kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena Al-Quran kalamullah, firman Allah. Bagi yang membacanya akan mendapatkan pahala yang besar. Dan orang-orang yang rajin membaca Al-Quran, hatinya akan selalu tenang. Hatinya akan selalu sejuk. Hatinya akan selalu damai. Oleh karena itu wajar dan pantas orang-orang yang rajin membaca Al-Quran akan dirindukan oleh surga Allah. Akan selalu dinantikan kehadirannya oleh surga Allah yang begitu indah. Ini hadiah dari Allah untuk yang rajin baca Quran mendapat surga yang sangat indah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pemirsa TV Mega Ibnu Abbas yang berbahagia. Yang kedua, orang-orang yang dirindukan oleh surga Allah, kata Kangjeng Rasul, yaitu wahafizil lisan, orang yang suka memelihara lisan. Lisan bisa bekerja 24 jam. Orang lagi makan bisa sambil ngomong. Sedang minum pun kita bisa bicara. Bekerja sambil ngomong bisa. Olahraga sambil bicara bisa. Bahkan orang yang sedang tidur lelap pun dia sempat bicara. Inilah yang dikatakan ngigau. Ya. Itu lisan itu bekerjanya begitu banyak. Beda dengan organ tubuh kita, selain lisan, ini sangat terbatas. Tidak seperti lisan. Nah, oleh karena itu lisan ini perlu dijaga dengan baik. Kalau lisannya selalu full zikir, maka Allah akan memberikan pahala yang besar kepada kita semua. Lisannya selalu membaca sholawat, lisannya selalu membaca Quran. Subhanallah, itu nilai-nilai kebajikan akan selalu turun kepada si hamba tadi. Dan orang-orang yang pandai menjaga lisannya, tidak suka memfitnah, tidak suka mengadu domba, tidak suka menghasut, tidak suka menjelek-jelekan orang, tidak suka gosip dan sebagainya. Kata Nabi, orang itu akan dirindukan oleh surga Allah. Subhanallah, subhanallah. Tetapi sebaliknya, kalau ada orang lidahnya selalu diumbar, lidahnya ngomong bebas, ngomong seenaknya, dia enak, orang lain tidak enak, dia nyaman kalau bicara, orang lain tidak nyaman,
maka orang yang selalu bicara ngelantur, bicara ngaur, itu akan diancam oleh Allah dengan siksanya nanti di akhirat. Akan diancam dengan azab yang pedih. Ini bagi orang yang punya lisan tidak pernah disiplin, tidak pernah dijaga. Nah ini. Sedangkan wal kalimatu thayyibah, ucapan yang baik itu sedekah. Wal kalimatu thayyibah, kata Nabi, sedekah, ucapan yang baik itu sedekah. Ucapan yang baik itu ada pahalanya. Maka jagalah lisan, jagalah lisan, jagalah lisan dengan baik. Pemirsa TV Mega Ibnu Abbas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian yang berikutnya yang dirindukan oleh surga yaitu yang ketiga, wa mut'imil ji'an. Orang yang suka memberikan makanan terhadap orang-orang yang kelaparan. Dia punya uang. Uang yang ada tidak hanya untuk dirinya sendiri. Dia punya makanan, tidak dimakan sendirian. Dia mau berbagi kepada saudara, berbagi dengan keluarganya, berbagi dengan kawannya, berbagi dengan teman-temannya. Dan dia pun mau berbagi kepada siapapun. Nah, sampai-sampai orang yang kelaparan pun dia selalu menomorsatukan, dia menolongnya dengan baik, menolongnya dengan penuh keikhlasan. Subhanallah. Orang yang selalu memperhatikan kaum du'afa, memperhatikan kaum miskin, kaum fuqara dan masakin, kata Nabi, orang itu akan dirindukan oleh surga Allah. Dermawan, dekat dengan Allah. Dermawan, dekat dengan malaikat Allah. Dermawan dengan para Rasulullah. Dermawan, dekat dengan orang-orang baik. Dekat ke surga dan jauh dari neraka. Inilah orang yang suka dermawan. Orang yang suka memberi terhadap orang-orang yang kelaparan. Orang-orang yang ketiadaan. Inilah hamba Allah yang akan dirindukan oleh surganya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yang keempat hadirin, ini yang terakhir yang dirindukan oleh surga, kata Nabi. Was-shaimina fi syahri Ramadan. Orang yang puasa di bulan Ramadan. Datang Ramadan, kita puasa 1 bulan penuh. Datang Ramadan, kita ibadah dengan penuh khusyuk, dengan penuh ikhlas. Didasari iman, ikhlas karena Allah, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Oleh karena itu wajar dan pantas hamba Allah yang rajin puasa di bulan suci yang agung akan dirindukan oleh surga Allah yang indah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mudah-mudahan pemirsa kita semua ini termasuk akan menjadi ahli surga Allah. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Pemirsa TV Mia Ibnu Abbas yang dirahmati Allah. Rupanya perjumpaan kita pada saat ini kami cukupkan sampai di sini saja. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.